Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodrat Maulana Burangrang, NPM 23 14 15 10 54. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang evolusi. Evolusi serangga. Serangga merupakan hewan yang dominan di muka bumi. Jumlahnya jumlahnya melebihi semua hewan melata dan ditemukan hampir di semua tipe habitat. Serangga telah hidup di muka bumi sekitar kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut, serangga mengalami perubahan evolusi dalam beberapa hal dan menyesuaikan kehidupan pada hampir setiap tipe habitat. Kehadiran serangga pada tumbuhan dapat dapat membantu proses penyerbukan silang dan dapat meningkatkan hasil buah dan biji. Keuntungan dari penyerbukan silang pada tanaman adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas buah dan biji yang terbentuk. Biasanya, bunga yang disukai oleh serangga adalah bunga yang berwarna cerah dan indah, terlihat jelas, mempunyai ukuran sedang, dan produksi nektar yang cukup banyak. Evolusi serangga. Evolusi serangga diduga terjadi dari 3 proses secara berturut-turut. 1. Mikroevolusi, 2. Spesiasi, 3. Makroevolusi. Evolusi serangga. 1. Serangga tak bersayap. 2. Pertumbuhan sayap Paleopatra. 3. Pertumbuhan sayap Neopatra. 4. Akhir tahap evolusi. Mikroevolusi. Mikroevolusi adalah evolusi serangga yang terjadi di dalam populasi karena proses tekanan seleksi. Spesiasi ialah evolusi serangga yang terjadi pada waktu yang cukup lama dan lebih lama daripada mikroevolusi. Makroevolusi. Makroevolusi merupakan evolusi serangga yang terjadi pada waktu yang sangat lama melampaui batas waktu geologi. Evolusi serangga tak bersayap. Peredaran darah terbuka, trakea, tipe alat mulut. Pertumbuhan sayap Neopatra. Adaptasi serangga bersayap pada ruang yang sempit dan sayap sebagai pelindung tubuh. Terdapat banyak nike dan musuh alami baru. Pertumbuhan sayap Paleopatra. Ada 2 teori. 1. Serangga darat. Serangga mempunyai insang yang menutupi tubuhnya, digunakan untuk mengapakkan dan akhirnya menjadi sayap. 2. Serangga air. Serangga sering meloncat dan meluncur, paranatal lobes-nya mampu mengepak menjadi sayap. Akhir tahapan evolusi. Serangga melakukan metamorfosis. Simple metamorfosis. No metamorfosis atau ametabolous development. 2. Incomplete metamorphosis atau hemimetabolous development. 3. Gradual metamorphosis atau paurometabolous development. Complete metamorphosis, hometabolous development, intermediate metamorphosis atau paurometabolous dan holometabolous development. Terima kasih. Total bakteri asam laktat dari sauerkraut kubis singgalang dengan konsentrasi garam berbeda. Pendahulu, bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang dalam mentasi menghasilkan produk utama berupa asam laktat. Bakteri asam laktat dapat berfungsi sebagai bakteriosin yang berguna bagi kesehatan tubuh. Bakteriosin merupakan komponen ekstraseluler berupa peptida, senyawa, protein antimikroba yang memperlihatkan suatu respon terhadap bakteri tertentu. Analisis data. Data hasil perhitungan jumlah bakteri dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan rata-rata total jumlah bakteri dengan konsentrasi garam yang digunakan pada pembuatan sauerkraut. Perhitungan total bakteri pada isolat dilakukan menggunakan perhitungan total plate count atau TPC dengan rumus pada persamaan 1. Percobaan yang telah dilakukan berhasil mengisolasi bakteri dari sauerkraut kubis singgalang. Medium MRSA merupakan media selektif yang digunakan untuk menumbuhkan dan memelihara bakteri tertentu
sehingga media ini dapat menyeleksi bakteri asam laktat dengan sifat khususnya. Oleh karena itu, semua koloni yang tumbuh akan dihitung karena dianggap oleh bakteri. Koloni bakteri umumnya memiliki morfologi berwarna putih dan krem. Jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada media selektif MRSA dihitung untuk mengetahui total bakteri yang terdapat dalam suatu plate medium. Koloni bakteri dihitung dengan perhitungan total plate count atau TPC. Dari percobaan pembuatan sauerkraut kubis singgalang menggunakan konsentrasi garam yang berbeda yaitu 2%, 2,5%, dan 3%, telah berhasil dilakukan perhitungan jumlah total bakteri asam laktat. Dari hasil yang diperoleh didapatkan bahwa total bakteri terbanyak ada pada sauerkraut dengan penambahan garam 2,5%, yaitu 186,67 kali 100,106. Sedangkan total bakteri pada konsentrasi 2% yaitu 83,33 kali 106. Dan konsentrasi 3% yaitu 51 kali 106. Fermentasi sauerkraut bergantung pada pH yang dihasilkan. Karena bakteri sebelumnya menyatakan bahwa pH terbaik adalah pembuatan sauerkraut terdapat pada konsentrasi garam 2,5%. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka akan semakin tinggi juga pH sauerkraut yang dihasilkan. Itulah mengapa jumlah bakteri tersedikit terdapat pada konsentrasi 3%. Sedangkan pada konsentrasi 2%, pH sauerkraut masih belum optimal untuk pertumbuhan bakteri, sehingga bakteri yang tumbuh lebih sedikit dibandingkan konsentrasi garam 2,5%. Proses fermentasi akan dibantu oleh garam dengan konsentrasi 2,5%, di mana garam dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat menghambat proses fermentasi. Sedangkan garam dengan konsentrasi kurang dari 2,5% akan menyebabkan tumbuhnya bakteri proteolitik dan selulolitik yang dapat mengganggu proses fermentasi. Pada pembuatan sauerkraut, tidak ada penambahan starter atau mikroorganisme lainnya, melainkan hanya garam saja. Itulah mengapa garam merupakan komponen penting dalam bahan pembuatan sauerkraut. Fermentasi sauerkraut menghasilkan bakteri yang bermanfaat jika dikonsumsi tubuh, karena bakteri merupakan agen probiotik. Kesimpulannya, dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa total bakteri terbanyak terdapat pada sauerkraut kubis singgalang, dengan total bakteri asam laktat dari sauerkraut kubis singgalang pada tiap penambahan konsentrasi garam 2%, 2,5%, dan 3% sudah memenuhi standar minimal keberadaan bakteri dalam makanan dan sudah memenuhi syarat minimum total bakteri agar baik dan bermanfaat bagi tubuh. Terima kasih.
Ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, kita tahu bahwa ada komponen biotik dan juga komponen abiotik yang terlibat dalam ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan hewan dengan air. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing. Dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Satuan makhluk dalam ekosistem. A. Individu. Individu adalah satu makhluk hidup, misalnya seekor semut, seekor ular, dan sebuah pohon. B. Populasi. Populasi ialah sekumpulan individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dalam kurun waktu yang sama. Contoh populasi adalah sekelompok semut di atas meja. C. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Contohnya, komunitas hujan jati, hutan jati, padang rumput, dan hutan pinus. D. Ekosistem. Ekosistem ialah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponen-komponennya. Komponen suatu ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat di dalamnya. E. Bioma. Bioma ialah suatu ekosistem darat yang khas dan luas cakupannya. Komponen-komponen dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu satu, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Air. Persediaan air di permukaan tanah akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Udara. Udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan gas yang paling penting bagi makhluk hidup. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Suhu atau temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. 2. Komponen biotik. Komponen biotik ialah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu A. Produsen. Produsen ialah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya, semua tumbuhan hijau. B. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya hewan dan manusia. Berdasarkan tingkatannya konsumen dibagi menjadi 4, yaitu konsumen 1 atau primer, konsumen 2 atau sekunder, konsumen 3 atau tersier, konsumen puncak adalah konsumen terakhir atau hewan yang menduduki urutan atas dalam peristiwa yang dimakan. 3. Pengurai. Pengurai disebut juga redusen adalah jasa training yang dapat menguraikan makhluk lainnya. Zat hara, contoh bakteri dan jamur. Detritivore adalah organisme yang memakan partikel-partikel atau deuterius, merupakan hancuran dari jaringan hewan dan tumbuhan. Tipe-tipe ekosistem. 1. Ekosistem air. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ekosistem air tawar. Air tawar dibagi menjadi 2, yaitu lotik dan lentik. Lotik memiliki ciri airnya berarus dan lentik memiliki ciri air tidak berarus. B. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi menjadi 3 zona wilayah, yaitu litoral, laut dangkal, dan zona pelagik. C. Ekosistem estuari. D. Ekosistem pantai pasir. E. Ekosistem pantai batu. F. Ekosistem terumbu karang. G. Ekosistem laut. 2. Ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi dominan disebut bioma. Penyebaran bioma dipengaruhi oleh iklim. Iklim suatu bioma dipengaruhi oleh geografis bioma tersebut. Berdasarkan posisi geografisnya, yaitu jarak dan khatulistiwa, lintang atau ketinggian dari permukaan laut,
Bioma dapat dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. 3. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan ialah ekosistem yang diciptakan manusia sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan manusia yaitu bendungan, hutan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, dan sawah tada hujan. 4. Rantai makanan. Organisme yang langsung memakan tumbuhan disebut herbivora, dan yang memakan konsumen sekunder disebut konsumen tersier. Jalur makanan, jalur makan dan dimakan dari organisme pada satu tingkat trofik berikutnya membentuk urutan dan arah tertentu, disebut rantai makanan. Contoh rantai makanan dimulai dari perumput, yaitu rumput, belalang, kadal, burung elang. Dalam ekosistem, rantai-rantai makanan tersebut saling bertalian. Kebanyakan sejenis hewan memakai berbagai jenis makhluk, dan makhluk tersebut pada gilirannya juga menyediakan makanan berbagai makhluk yang memakannya. Maka terjadi yang dinamakan jaring-jaring makanan. Terima kasih. Hiu, chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, hanya mengeluarkan energi yang kecil, fleksibel, dan ringan. Kulit hiu Derman denticles dapat tanggal dan berganti, sangat menguntungkan bagi hiu. Jenis-jenis hiu dan penyebarannya. 1. Hiu putih. Panjang tubuhnya sekitar 6 meter atau 20 kaki, beratnya sekitar 2.268 kg. Hiu putih banyak tinggal di lautan dangkal, dekat dengan permukaan laut. Biasanya tinggal di luar daerah pinggiran pantai. Memakan mamalia laut, giginya tajam, memiliki tepian seperti gergaji. Hiu laut memiliki penciuman yang tajam, tidak bisa hidup di tempat yang kecil. Hiu basking. Panjangnya sekitar 6-8 meter, beratnya sekitar 5.200 kg. Hiu ini dapat ditemukan di samudera hangat seluruh dunia. Lebih senang hidup di perairan dengan suhu 8-14 derajat Celcius. Memakan plankton, filter feeder, giginya non-fungsional. Kondisinya hampir punah. Hiu basking adalah hiu terbesar kedua pemakan plankton. Ketika berenang, akan menggerakkan seluruh tubuhnya dan suka berjemur. Hiu paus, panjangnya sekitar 5,5 meter sampai 10 meter, beratnya sekitar 19.000 kg. Hidup antara 35 derajat di utara hingga selatan, hiu paus sering mengembara di laut hangat atau samudra tropis. Memakan plankton, krill, ikan kecil, makroalga, vertebrata kecil lainnya. Makan dengan menghirup air ke laut ke dalam mulutnya terlebih dahulu. Hiu paus Hiu paus adalah hiu dengan predikat ikan terbesar yang hidup saat ini. Memiliki 3.000 gigi, masing-masing hiu paus memiliki total yang berbeda-beda. 4. Hiu martil. Panjangnya 3-6 meter, beratnya bisa mencapai 230 kg. Hiu martil dapat ditemukan di perairan hangat tropis di seluruh dunia. Habitatnya meliputi setelah area pesisir hingga tengah laut. Memakan invertebrata seperti kepiting, penyu, ikan pari, dan ikan lain-lain. Ikan martil dapat mengkolonikan diri atau parthenogenesis. Memiliki bentuk kepala yang unik, membuat hiu martil merasakan banyak keuntungannya. 5. Hiu sapi, Hexanthus griseus. Panjangnya bisa mencapai 7,9 meter, rata-ratanya 3-4 meter, perairan tropis dan beriklim di seluruh dunia. Lautan dalam, Pasifik, Atlantik, Hindia, pernah ditemukan di perairan laut Pulau Sumatera. Memakan cumi-cumi, kepiting, ikan pari, udang, dan bangkai paus. Ikan sapi memiliki warna matanya hijau, memiliki 7 seri punggung, memiliki 6 insang. 6. Hiu Savagil Breathnose bisa mencapai 3 meter dan
beratnya 100 kg, kedalaman 1 sampai 50 meter, sering berada di muara, senang di daerah bersubstrat pasir, batu, dan lumpur. Sering dijumpai di Atlantik dan Laut Mediterania. Memakan anjing laut, ikan kecil, lumba-lumba, dan bersifat kanibal. Kondisinya hampir punah. Terima kasih.